Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tentu karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat waktu, nikmat usia. Apalagi kita bersama-sama kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di tahun 1444 Hijriah, berarti lebih dari 1000 tahun, 1444 Hijriah. Artinya nilai iman Islam telah sampai kepada kita. Dan keberkahan yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini insya Allah akan menjadi kesempatan yang luar biasa dalam hidup kita untuk kita bersama-sama di-charge gitu ya. Kita memberikan asupan kepada jiwa-jiwa kita, melatih fisik kita untuk semakin merasakan nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Kalau di hari-hari di luar bulan Ramadan, kita bisa makan, minum dengan leluasa sebebas-bebasnya, bahkan mungkin bisa jadi berlebihan. Di bulan Ramadan kita bersama-sama melatih diri kita, menahan haus dan lapar, tetapi lebih dari itu juga kita menahan hawa nafsu kita. 1444 tahun waktu yang diberikan Allah kepada kita dalam keberkahan, dalam balutan hidayah yang Allah hadirkan bersama lahirnya teladan mulia kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan ini kita juga senantiasa memperbanyak berdoa. Sebagaimana sebelum bulan Ramadan kita juga disunahkan untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Syukur kita karena telah sampai ke bulan Ramadan, dan itu diantaranya adalah karunia Allah atas hidayah yang sampai kepada kita melalui sunnah yang sampai kepada kita, dan tentu saja karena kita semuanya adalah umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ayah Bunda, memberi nilai tambah di dalam bulan Ramadan kita, tentu tidak ada salahnya jika kita bersama-sama kembali menyegarkan ingatan kita tentang Rasulullah, teladan mulia, teladan yang utama. Dan izinkan saya melalui episode-episode inspirasi keluarga di bulan Ramadan ini bersama-sama kita semakin dekat tentang perjalanan hidup teladan mulia kita, teladan utama kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari cahaya dari Mekah. Mengapa disebut sebagai cahaya dari Mekah? Nah, Ayah Bunda, tidak ada salahnya kita membaca buku bersama anak-anak kita, dan kali ini izinkan saya mengutip beberapa bagian dari buku ini tentang cahaya dari Mekah. Yang dimaksud adalah tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga hijrahnya beliau. Ayah Bunda, mungkin kita bisa mengajak anak-anak kita untuk membayangkan bagaimana suasana Mekah, salah satu bagian dari negeri Arab. Mekah dan negeri Arab itu tentu dalam bayangan kita adalah sebuah daerah yang penuh dengan padang pasir ya. Sampai-sampai diungkapkan di dalam buku ini, pada suatu ketika ada seseorang yang mengeluhkan betapa panasnya, panas sekali. Apakah masih ada yang memiliki air? Ya, apakah masih ada yang memiliki air? Begitu ya, seseorang ini mencoba bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ternyata dia tidak mendapatkan jawaban dari siapapun di sekitarnya karena semuanya mengalami hal yang sama. Itulah rombongan orang-orang dari negeri Arab. Mereka sedang menempuh perjalanan jauh untuk berdagang di gurun pasir yang luas, yang panas, yang harus mereka lalui untuk mereka melaksanakan sebuah misi dagang. Itulah gambaran tentang kota Mekah.
bagian dari negeri Arab. Wilayah Arab yang meliputi Hijaz dan seterusnya ya adalah dataran tandus di antara dataran tinggi di daerah pesisir Tihamah disebutkan begitu. Dan wilayah ini tidak pernah ada yang menjajah. Karena apa? Tidak ada yang mau menjajah wilayah tandus dan miskin. Inilah gambaran umum tentang kota Mekah. Dan dia adalah bagian dari negeri Arab. Tapi mengapa kemudian dikatakan telah lahir cahaya dari Mekah? Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang Mekah yang mulia. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah menyucikan kota Mekah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Kota tersebut menjadi terhormat dengan kemuliaan Allah hingga hari kiamat nanti. Di sana dilarang berperang bagi orang-orang sebelumku, juga bagiku, kecuali hanya pada beberapa saat di siang hari." Dalam hadis riwayat Muslim. Inilah gambaran tentang kota Mekah dan bagaimana kemudian cahaya lahir dari kota itu. Tentu saja karena kita mengetahui di sana ada Ka'bah yang memiliki sejarah panjang, yang orang-orang berlomba-lomba untuk berkunjung ke sana. Ada sejarah di balik pembangunan Ka'bah yang kita kemudian semakin mengingat tentang perjuangan Nabi Ibrahim dan putra beliau ya. Dan pada masa jahiliyah pun tetap dikunjungi oleh bangsa-bangsa di sekitar Arab. Dan kita mengingat bahwa ada suatu kejadian yang beriringan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu seseorang yang bernama Abraha. Nah ya Bunda, tentu ingat tentang kisah Abraha ini. Anak-anak kita juga harus ingat. Ini adalah gambaran kesombongan seseorang yang tidak menerima ketika Ka'bah itu dikunjungi begitu banyak orang. Ternyata ada yang tidak suka tentang kunjungan atau ziarah ke Ka'bah itu. Dialah Abraha, dan kemudian kita mengingat tentang serangan ya Abraha dengan tentara bergajah. Sampai kemudian diberikan ajab kepada mereka, yaitu ajab untuk pasukan bergajah. Ayah bunda, tentu kita perlu mengingatkan tentang hal ini kepada anak-anak kita. Kisah tentang tentara bergajah bersama Abraha yang tidak rela orang-orang yang berziarah ke Ka'bah. Ini gambaran tentang orang-orang yang sombong. Harisah bin Wahab al-Khuzai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong." Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayah bunda, kita kemudian mengingat dengan jelas bagaimana kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Abdul Muthalib tiba di rumah sederhana tempat Aminah melahirkan putranya. Perempuan mulia itu masih terbaring lemah kala bayi laki-lakinya berbaring di sisinya. Aminah sapa Abdul Muthalib lembut. Kemudian Aminah membuka mata lalu tersenyum. Gemetar tangan Abdul Muthalib mengangkat cucunya. Dialah putra Abdullah yang telah tiada. Bayi ini yatim sejak dikandungan ibunya. Abdul Muthalib merasa gembira sekaligus sedih teringat putranya. Air matanya pun bercucuran. Itulah suasana yang ada di sekitar kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, ucap Abdul Muthalib, dia tampan dan sehat. Bergegas dibawanya bayi itu ke Baitullah. Abdul Muthalib kemudian bertawaf di Baitullah dan dia berdoa, bersyukur kepada Allah, lalu memilihkan nama Muhammad yang terpuji untuk cucunya. Masya Allah, ayah bunda, inilah sebuah kisah luar biasa. Teladan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW.
dari kelahirannya hingga hijrahnya. Bisa kita gali bersama-sama dengan anak-anak kita. Ayah bunda, yuk bacakan kisah tentang kelahiran baginda Rasulullah, dari lahirnya beliau, bagaimana kejadian-kejadian luar biasa yang ada di sekitarnya, sehingga bisa menjadi pelajaran, teladan yang baik bagi anak-anak kita dan bersama kita semuanya di dalam keluarga-keluarga kita. Ayah bunda, mudah-mudahan kita bisa terus tersambung dengan berbagai riwayat mengenai kelahiran baginda Rasulullah dan perjuangan beliau, agar kita semakin bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam yang sampai kepada kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.